Dim bantu siarkan ya Dim. Selamat sore Sobat JKN. Suara aman? Halo, selamat sore Sobat JKN semua. Selamat bergabung kembali. Oke, aman. Suara Pak Nafir, cek. Silakan Pak Nafir. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kenalan dulu ini dengan siapa? Dengan Pak Nafir siapa Robian lengkapnya? Pohan, biasa dipanggil Nafir. Saya di Aceh Melapo, ya ngurusin keuangan ya. Dan hari ini dibajak Bu Trini. Tampil di sini. Izin ya Pak Nafir ya. Ya Pak Nafir nih sebagai kepala penagihan iuran. Nah, terkait iuran ataupun terkait keuangan, bayar-bayar ke Vaskes. Nah, ini dikelola di Pak Nafir Robihan Pohan. Suara Pak Nafir amannya kan? Oke, siap. Oke nih, jadi kita akan menjawab pertanyaan nanti khusus terkait iuran ya guys. Oke, nah mungkin yang pertama saya dulu nih untuk biar apa ya istilahnya warming up dulu kita ya Pak Nafir ya. Ini kan mau bahas iuran nih Pak Nafir, mungkin boleh diceritakan dulu gimana sih mekanisme ataupun segmentasi dari iuran yang ada di BPJS Kesehatan ataupun iuran dari peserta BPJS Kesehatan peserta JKN. Ya, jadi untuk peserta JKN itu ada 3 segmen ya. Pertama segmen mandiri itu yang bayar sendiri, kemudian segmen pekerja itu yang iurannya kerjasama antara pekerja 1% dan 4% dari pemberi kerja serta penerima bantuan iuran, bisa PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah dalam ini kabupaten kota, provinsi ataupun pemerintah pusat. Ya, iurannya berbeda-beda. Kalau yang untuk bayar sendiri itu ada kelas 1, 2, 3. Yang kelas 1 ya dia yang membedakan dari 3 ini, yang membedakan hanya kelas rawatan. Kalau namanya pelayanan medisnya sama ya, nggak ada kalau dokter kelas 1 dokternya beda, obatnya beda, enggak. Semua obat dan dokternya sama, pelayanan medisnya sama, yang membedakan hanya akomodasi saat dirawat. Nah, untuk kelas 1 itu dia bayarnya 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian kalau yang kelas 2-nya itu 100.000 per jiwa per bulan, dan yang kelas 3 itu 35.000 per jiwa per bulan. Nah, ada lagi segmen pekerja itu 1% dari gajinya minimal UMP, dan 4%-nya itu disubsidi oleh pemberi kerjanya. Kemudian ada juga yang namanya bantuan iuran. Nah, bantuan iuran ini jelas iurannya dibayar oleh pemerintah pusat, jadi memang per jiwanya itu sekitar 42.000. Oke, berarti kalau PBI itu 100% dibayar sama pemerintah ya Pak Nafir ya? Iya, 100% dibayar pemerintah. Iya. Tapi ada tapinya, dia hanya bisa dirawat di kelas 3. Karena kan namanya penerima bantuan. Nanti kan kalau penerima bantuan ya di kelas 3. Kalau dia mau nikmati lebih ya dia harus keluar dari segmen penerima bantuan iuran dan pindah ke segmen mandiri. Oke. Nah, ini mungkin kalau yang peserta penerima bantuan iuran nggak pusing lah ya terkait iuran dibayarnya kapan ataupun ada batasan waktu. Nah, sekarang nih di segmen peserta mandiri nih ataupun pekerja penerima upah tadi yang 1% dan 4%. Nah, itu apa ada batasan pembayaran iuran nggak setiap bulannya Pak? Ya, ada batas iuran dari tanggal 10 setiap bulannya. Oh, oke. Jadi diharapkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya iuran
sudah dibayar. Oke, ada denda nggak kalau misalnya terlewat, Pak? Enggak sih, kita nggak ada denda keterlambatan. Jadi memang per 1 Juli 2016 itu tidak ada denda keterlambatan. Yang ada hanya denda jika mengakses layanan rawat inap, dan katakanlah misalnya dia sudah telat sebulan atau 2 bulan, kemudian dia mau mengakses layanan, otomatis kan dia harus bayar iuran nih yang tertunggak, dia bayar. Kemudian nanti ya udah begitu, kalau dia di mengakses rawat inapnya maka akan ada denda, dan itu adalah denda mengakses layanan, bukan denda keterlambatan. Denda Ya kan lagian pada saat dia rawatan aja ya, Pak ya, rawat ya, inap ya. seharusnya kan kalau memang dia bayar kan, saat ini banyak channel-channel pembayaran yang nggak perlu repot-repot. Dari e-commerce ada, dari ya mungkin Alfamart, Indomaret, mau dari mobile banking, semua segala macam ada. Cuma tinggal ya kemauan si peserta sih untuk membayar iuran tepat waktu sekarang. Kalau peserta mandiri mungkin bisa dengan mekanisme auto debit ya, Pak Nafir? Bisa, kan saat ini kita kerjasama dengan beberapa bank seperti Bank BSI, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA. Jadi bisa auto debit kalian punya rekening di situ. Biar nggak perlu repot harus bayar setiap bulan, nanti kelupaan kan. Nah, Sayang. kalau di Aceh berarti auto debitnya dengan BSI ya, Pak? Iya, di Aceh saat ini memang ya, kita tahu kan bank konvensional saat ini tidak ada, cuma dari bank syariah yang ada ya bank syariah lainnya, kita saat ini hanya auto debitnya di bank BSI. Jadi kalau misalnya kayak Bank Aceh, BCA Syariah, BCA Syariah, dan lain sebagainya itu saat ini belum kerjasama. Kita hanya bisa auto debit melalui BSI. Oke. Lanjut mungkin gimana Dimas, ada pertanyaan seputar iuran? Mohon maaf nih ya, kita menjawab khusus terkait iuran dulu ya, kita prioritaskan. Belum ada ya. Oke, nah lebih lanjut mungkin nih, misalnya Pak Nafir peserta mandiri ya, kita bahas dulu ya. Kalau saya menunggak gitu kan, nah menunggaknya katakanlah udah 3 tahun nih. Selama 3 tahun itu ada keringanan nggak ya Pak Nafir? Keringanan misalnya dihapus ataupun gimana caranya supaya yang selama 3 tahun itu ya mungkin bisa dicicil atau apa gitu solusinya? Di BPJS itu kan menurut peraturan yang berlaku sekarang di Perpres 63 itu maksimal tagihan yang ditagih oleh BPJS adalah 24 bulan. Jadi kalau misalnya tagihannya lebih dari 24 bulan dan kan lebih dari 2 tahun, katakanlah saya bisa sebut ini bilang 3 tahun atau 5 tahun, itu ditagih hanya 24 bulan. Kemudian kalau mungkin ada yang kondisinya saat ini belum bisa membayar sekaligus, bisa digunakan yang namanya mekanisme rehab, rencana pembayaran bertahap. Bukan rehabnya narkoba ya, tapi rehab rencana pembayaran bertahap. Nah, ini bisa diakses lewat mobil JKN masing-masing. Nah, jadi teman-teman silahkan aktifasi mobil JKN-nya biar lebih cepat untuk tahu berapa sih tunggakannya. Kemudian kalau di mobil JKN itu ada menunya rehab. Nah, tinggal diklik aja, kemudian ikuti petunjuknya, nanti teman-teman bisa tahu berapa bulan bisa dicicil. Memang saat ini bisa sampai 24 bulan, cuma nanti kan itu ada minimum pembayarannya. Minimum pembayaran adalah 35.000 per bulan. Nah, jadi kalau tagihannya tidak katakanlah tidak misalnya 350.000 kan tuh oke, bisa dicicil maksimal 10 bulan. Kan 35.000 bagi 10 35.000. Tapi kalau misalnya tagihannya ya tadi misalnya 350.000 mau dicicil 2 tahun ya nggak mungkin, karena 2 tahun itu kalau dibagi 24 maka jumlahnya di bawah 30.000, dan kita minimal per bulannya itu adalah 35.000 yang bisa dicicil melalui rehab. Oh gitu. Ya. Berarti ada batasan minimal per Iya, bulan juga ya? batasan minimalnya 35.000 per bulan. Oke. Ini ada mungkin bisa nih menyinggung terkait iuran juga dari Ibu Risti. Jadi pertanyaannya gini nih Pak Nafir, kalau keluarga sudah meninggal sekitar 2 tahun, dia kondisinya menunggak gitu ya, apakah bisa dihapus dendanya?
Nah, untuk pesertanya ini yang katakan tadi meninggal dunia selama 2 tahun, kita